Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidil anbiya'i wal mursalin wa alihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Para pemirsa yang budiman, saya sekarang berada di ruang belajar Kajian Islam Al-Barokah, Dusun Kedung Rukun, Desa Kedung Pring, Kecamatan Balong Panggang, Kabupaten Gresik, Jawa Timur, Indonesia. Sekarang hari Kamis, kalau tidak salah tanggal 12 Januari 2023 pukul 9.43. Izinkanlah saya akan berbagi, merevisi. Bahasa Arabnya mentaswib, bahasa Inggrisnya revision, bahasa Indonesianya meralat, ya, ralat atau pengulang. Yang saya ralat adalah video yang kayaknya itu video ke-6 sementara ini. Video terakhir ngaji ilmu nahwu atau Arabic syntax, ilmu tata kalimat Arab. Yang memandu saya ngaji ini adalah kitab Syarah Mukhtasar Jiddan ala Matnil Ajurumiyah. Jadi komentar atau syarah, kitab syarah terhadap kitab matan atau teks asli yang terkenal dengan nama Al-Ajurumiyah, karya seorang alim dari negara Maroko, Syekh As-Sunhaji. Kalau tidak salah nama asli beliau itu proper name, his proper name, nama asli beliau adalah Syekh Muhammad. Pernah saya baca dalam kitab Al-Fawaqihul Juniyah atau apa itu. Di sana diterangkan nama beliau lengkapnya. Nah, kemudian pemberi komentar atau asyareh, kiai komentator adalah Syekh Sayyid Ahmad Dahlan. Kalau tidak salah beliau asal berdomisili jadi berada di Makkah Madinah, Makkah Mukarramah dan Madinah Al-Munawwarah. Langsung saja saya akan memasuki apa yang akan saya taksim atau sharing atau bagikan, yaitu mengenai tanda-tanda i'rab. Jadi i'rab ada rafa, nasab, khafad, jar, dan ada jazm. Jadi i'rab rafa sudah selesai. Sekarang beranjak ke i'rab yang kedua, yaitu i'rab nasab. I'rab nasab adalah sebutan bagi perubahan akhir kalimat, baik perubahan tekstual ya secara lafaz atau secara perkiraan. Abstrak ya, perubahan abstrak maupun konkret ya. Konkret namanya tekstual atau terlihat perubahan di lafaz. Yang ditandai dengan tanda asli doma itu namanya i'rab rafa, dan beberapa tanda yang lain sebagai naibat atau pengganti. Sekarang i'rab yang kedua yaitu i'rab nasab ya. Jadi i'rab nasab ada, kalau i'rab rafa ada 4 ya. I'rab rafa ada 4. Sekarang nasab, nah ini rambut saya tutup lipas terus. Keri. Jadi i'rab nasab ini mempunyai 5 tanda.
aslinya yaitu fathah dan tanda-tanda yang lain. Sekarang saya baca saja. Walin nasbi adapun bagi rob nasab adalah khamsu alamatin. Terdapat 5 tanda. Al-fathatu pertama fathah, kedua wal alifu, kedua alif, wal kasratu dan harokat kasrah, wal ya'u dan huruf ya, wa khasbun nun dan melempar, membuang huruf nun. Ini teks asli atau matan kitab Al-Ajurmi. Sekarang dikomentari oleh Syekh Ahmad Yani Dahlan rahimahullah azza wajalla. Alamatun nasbi adapun tanda-tanda i'rab nasab adalah khamsun, ada 5. Wahidatun adapun yang satu minda dari 5 tanda tadi adalah asliyatun, tanda orisinil ya. Jadi original signal, tanda yang asli. Waya al-fathatu yaitu harokat fathah. Yang demikian itu nahwu ra'aitu zaitan, misalnya lafaz ra'aitu zaitan. Kalau kita terjemah dalam bahasa Indonesia, ra'aitu saya telah melihat zaitan terhadap Zaid. Wa arbatun adapun tanda yang keempat adalah naibatun, merupakan pengganti saja. Mewakili fathah tadi. Jadi sebagai wakil Anda dari fathah. Wa iya adapun yang 4 tadi yang sebagai pengganti fathah yaitu al-alifu, pertama alif. Contohnya seperti nahwu ra'aitu abaka. Misalnya seperti lafaz ra'aitu abaka, kalau kita terjemah ra'aitu saya telah melihat abaka terhadap ayah Anda ya, your father. Wal kasratu yang kedua kasroh, nahwu ra'aitul hindati. Seperti terdapat dapat ra'aitul hindati. Ra'aitu saya telah melihat al-hindati terhadap beberapa hindun. Orang yang bernama hindun. Jamaknya al-hindatu. Ini namanya jamak muannas salim. Bentuk jamak bergender betina yang hanya ditambahi dengan alif tak, asalnya hindun. Kalau ada hindun 3 atau lebih, maka lafaz Arabnya al-hindatu. Nah, lafaz al-hindatu ini jamak muannas salim. Kalau nasab memakai tanda kasroh malah. Nah, kasroh di sini sebagai naibah, pengganti atau mewakili fathah. Yang kedua, wal ya, tanda i'rab nasab yang ketiga jadi ya. Nahwu ra'aitu adapun yang memakai ya tadi adalah semacam lafaz ra'aitu zaitaini wa zaitina. Ra'aitu saya telah melihat az-zaitaini terhadap 2 orang yang bernama Zaid, wa zaitina dan 3 atau lebih orang yang bernama Zaid. Jamak ya. Yang 2 nanti namanya isim tasnya. Jadi nama isim itu kata benda yang mempunyai arti 2. Kalau buku 2 baini atau kita. Karena ini nas maka kita ini. Pena ya. Kolamun 1 sebuah pena, kolamun. Tadi kalau 2 kolaman, kolaman. Begitu juga lafaz az-zaiduna, beberapa Zaid. Ja'a datang siapa az-zaiduna, beberapa orang yang bernama Zaid, 3 ke atas. Jadi orang 3 atau lebih namanya jamak. Tetapi ketika nasab, ra'aitu saya melihat az-zaidina terhadap beberapa Zaid. Jadi keduanya baik isim tasnya maupun jamak mudzakkar salim ditandai dengan alif dengan ya ya. Iya ini mewakili fathah tanda asli. Ini sudah ketiga ya. Yang mana tadi? Wahad pun nun ya.
Jadi ya tanda keempat ya. Pertama fathah, terus alif, kasroh pada jamak muannas salim dan ya. Jadi yang kelima sekarang. Yang kelima yaitu wahadfun nun, melempar huruf nun. Jadi asalnya itu lafaz ini ada nunnya. Nah, ketika kemasukan amil atau lafaz fungsi merubah amil atau kedudukan, itu bisa namanya amil. Jika masuk pada fi'il mudhari, maka fi'il mudhari itu nunnya dilempar. Contohnya nahulai yadribu. Mereka laki-laki 3 ke atas, 3 atau ke atas, tidak akan memukul. Asalnya itu fi'il mudhari yadribuna, mereka para lelaki sedang atau akan memukul. Tetapi ketika dimasuki lafaz yang membuat dia menjadi i'rabnya nasab, nunnya dilempar. Itu tandanya. Kemarin pada edisi-edisi yang sudah lewat itu ada doma, ya. Ada apa saja kemarin, ya. Doma, wawu, ya, alif dan nun. Ini i'rab kemarin ada rafa, nasab, jar dan jazm, khofat atau jar. Sekarang doma sudah disampaikan. Terus wawu, alif, ini sudah menginjak nasab, yaitu yang rafa. Nasab tadi ada berapa? Ada 5 ya, tandanya fathah, kemudian yang kedua alif. Sekarang belum menginjak kepada kedua, ya. Apa meloncat saya membaca tadi? Belum ya, benar tuh. Itu masih contoh mengenai tanda i'rab nasab pada 5. Sekarang 5 tadi al-fathah. Sekarang fathah di mana saja? Ya. Fathah menjadi tanda i'rab nasab itu. Wa ammal fathatu, adapun harokat fathah adalah fatakunu, maka dia adalah alamatan sebagai signal, tanda lin nasbi pakai i'rab nasab fi salah satu mawadiyah. Nah, ini sudah berapa menit? 13 menit ya. Insya Allah paling lama setengah jam. Saya nggak bosan pemirsa. Ya sedikit-sedikit, yang penting rutin. Saya akan berusaha bikin video ini minimal 1 video tiap hari. Jadi setelah sholat subuh dan setelah sholat asar. Kalau sholat asar nanti saya ada kegiatan yang tidak bisa ditinggalkan, maka saya kodok ya. Saya bikin malam hari ini. Insya Allah rutinnya 2 video tiap hari. Ini anak saya sudah tidur. Jadi HP-nya tidak dipakai game-game. Anak saya yang nomor 7. Masih TK ya, TKB. Bismillahirrahmanirrahim. Fa amal fathatu, adapun harokat fathah adalah fatakunu, maka dia adalah alamatan sebagai, kalau adalah itu menjadi khobar atau predikat. Adalah alamatan sebagai tanda atau signal linasi sebagai i'rab nasab fi salah satu mawadiyah, di dalam 3 tempat. Fil ismil mufrad, pertama ada dalam isim mufrad ya. Singular noun, kata benda bentuk tunggal. Wa jam'i taksir dan jamak taksir ya, irregular plural ya, bentuk jamak yang berubah dari kata asalnya. Wal fi'lul mudhari'u, dan terdapat pada fi'il mudhari' idza takhala, apabila masuk alaih pada fi'il mudhari' ini tersebut apa nasibun amil nasab. Walam yatasil, dan tidak berjumpa biakhiri dengan bagian akhir fi'il mudhari' tadi apa syai'un, sesuatu. Itu teks aslinya. Sekarang komentarnya, syarahnya.
yakni menghendaki sang penulis teks asli an-hadil mawadhi'a bahwa sesungguhnya tempat-tempat ini salah satu yang tiga yaitu isim mufrad, jamak taksir dan fi'il mudhari tersebut iga nusibat ketika masing-masing atau ketiganya itu dinasabkan takunu maka adalah ya, mereka isim mufrad, jamak taksir dan fi'il mudhari yang disyaratkan seperti tadi adalah mansubatan. Mereka dinasabkan bil fathati dengan memakai tanda asli fathah ya. Falismul mufradu adapun isim mufrad kata benda bentuk tunggal adalah nahwu ra'aitu zaitan, misalnya seperti lafaz ra'aitu zaitan, ra'aitu saya telah melihat, telah ya. Fil madhi ra'a misalnya. Jadi past tense verb kata kerja ya. Bentuk lampau. Jadi mempunyai tense keterangan waktu lampau. Ya. Roh itu saya telah melihat terhadap Zahid. Sekarang jabatannya jadi apa Zahid itu? Namanya i'rab ya. Mengubah jabatan kata dalam komposisi suatu kali. Wajah apa Zahid adalah maf'ul dimaksudnya adalah karena itu banyak ada maf'ul mutlak ya. Min ajlih ya. Ada ulbi ya, ini yang dimaksudkan kalau tulis saja ulbi. Bahasa Indonesia objek ya. Di lafal yang dikenai pekerjaan. Jadi Zaid dan roh itu ya, yang dilihat itu Zaid. Namanya Zaid jadi objek. Atau maf'ul bi. Wajaitan adapun lafaz Zaitan adalah maf'ulun. Berstatus, berkedudukan, berperan sebagai maf'ul bi. Sifatnya mansubun yang dinasabkan bil fathati dengan fathah yang terlihat ya. Jadi Zaitan itu harokat fathah double namanya fathaten ya, atau fathatani atau fathataini. Wajam anal dan fasmul wajam utaksir. Dan adapun jamak taksir ya, adalah nahwu ra'aitu rijala. Misalnya seperti lafaz ra'aitu rijala. Ya enggak rijala saja ini. Kalau kita cari contoh yang lain ya, ra'aitul muslimina. Bukan muslimin ya, ra'aitun apa? Ya, ra'aitu apa? Ra'aitul usyara misalnya. Itu saya melihat al-usyara terhadap ya, para tawanan. Nah, jadi arijal itu dari kata rojulun, namanya jamak taksir, jamak yang berubah dari kata asalnya. Asalnya huruf yang ketiga adalah lam, rojulun. Nah, sekarang lamnya menjadi huruf yang keempat. Namanya, kalau saya pakai istilah Inggris, istilah saya sendiri ya, saya mungkin tidak salah. Yaitu jamak yang tidak mengikuti aturan. Seperti kata kerja itu juga ada yang irregular verb. Maka ini bisa saya katakan irregular pronoun ya, irregular plural ya, bentuk jamak yang tidak mengikuti aturan. Yang mengikuti aturan biasanya tambah wawun nun, ya nun, alif ta. Seperti jamak mudzakkar salim dan jamak muannats salim. Nah, ini jamak yang hanya didengar dari lafal-lafal yang lazim ya. Merupakan lafal-lafal yang lazim dipakai oleh bangsa Arab, tetapi tidak mengikuti regulasi atau pola kata patron. Kalau ikut pola kata ya, kalau jamaknya rojulun ya ditambah wawunun berarti rojuluna, atau tambah ya nun ketika nasab terjadi rojulina. Nah, ini rijalun, lah ini yang biasa dipakai. Ya, seperti kata kerja kadang-kadang go jadi when. Nah, bentuk pastinya when. Koma jadi came. Telah datang. Kalau when telah pergi. Kalau go pergi. Nah, jadi dalam bermacam-macam bahasa itu ada yang tidak mengikuti. Tapi kalau diteliti ya tetap
bisa diteliti, bisa diketahui ciri-cirinya. Walaupun kata kerja itu irregular, kata kerja yang tidak beraturan, oleh para ahli mesti ada ciri-cirinya, bisa ditunjuk bahwa ini cirinya begini, walaupun namanya tidak beraturan atau irregular. Dan itu yang malah dipakai. Tidak boleh misalnya ada yang kata kerja itu kalau bentuk pastinya ditambah ed misalnya, terus seperti go ditambah goit, ya tidak boleh. Ya mesti go ikut yang when itu. Karena itu yang diberlakukan oleh bangsa Inggris atau pengguna Inggris, bahasa Inggris yang lazim. Jadi tidak boleh diikutnya regulasi, karena dia dikelompokkan oleh bangsa Inggris, oleh ahli bahasa Inggris, kata kerja yang tidak beraturan memang, tapi lazim dipakai. Jadi go jadi when bentuk pastennya. Kalau play misalnya diikutkan seperti play, jadi play. Ya, ada idenya, karena ya mungkin akhirannya itu termasuk kata kerja yang beraturan. Ya, regular verb. Nah, jadi tiap bahasa itu, kalau dalam bahasa Arab biasanya masdarnya itu sama'i. Jadi masdarnya nggak ikut wazan, misalnya fa'ala yaqulu fa'lan, masdarnya fa'lan. Kadang-kadang dahaba yadhabu dihaban. Jadi tidak dahban. Dakhala yadkhulu dukhulan, tidak dakhlun. Tidak lazim dakhlun. Yang lazim dukhul. Dukhul artinya masuk. Dia artinya bepergian atau traveling. Ya, kita lanjutkan aja. Lama-lama nanti sering ketemu, nanti bisa akrab. Sekarang dibaca saja. Jamak taksir. Sekarang contohnya jamak taksir, ra'aitu rijala. Ra'aitu saya telah melihat bila rijala terhadap beberapa orang lelaki. Nah, yang ketiga wal fi'l mudhari'u. Adapun fi'il mudhari' idza taqala, ketika apabila masuk alai terhadap fi'il mudhari' apa nasibun, ambil nasab adalah nahwu lan adriba. Misalnya lafaz, contohnya atau misalnya lafaz lan adriba, saya tidak akan mukul. Fa adriba, adapun ini namanya i'rab, ya, uraian jabatan kata dalam komposisinya dalam kalimat sempurna. Fa adriba, adapun lafaz adriba adalah fi'lun mudhari'un, fi'il mudhari', ya, kata kerja bentuk sedang berlangsung, present continuous tense atau progressive tense. Tapi fi'il mudhari' ini mempunyai dua tenses, keterangan waktu. Yang kedua, keterangan waktunya adalah waktu next time, ya, future tense, mendatang. Jadi besok mau pergi, ya, bisa memakai kata saya akan pergi besok, adhabu. Atau sedang berlangsung bepergian, boleh pakai adhabu juga. Nah, itu fi'il mudhari' mempunyai dua tenses, lain dengan dalam bahasa yang lain. Saya kira dalam Inggris tidak ada. Satu kata, satu pola kata dipakai, ya, menerangkan dua tenses, untuk memilih dua keterangan waktu. Fadriba, adapun lafaz adriba adalah fi'lun mudhari'un, fi'il mudhari' mansubun yang dinasabkan bilan dengan amil nasab atau nasib lan, artinya tidak akan, lan itu tidak dan akan. Jadi tadi i'rab nasab ada fathah, yaitu fathah sudah. Sekarang tanda i'rab nasab yang kedua alif. Wa amal alifu, adapun alif, ini teks aslinya atau matan al-jurumiyah. Wa amal alifu berapa menit? 24 menit. Saya janji setengah jam tadi. Setengah jam plus doa, tapi ini, ya. Doanya mungkin 5 menit atau berapa. Wa amal alifu, adapun tanda i'rab nasab dengan memakai
huruf alif adalah fatakunu, maka dia terdapat adalah alamatan sebagai signal tanda linas bibaki i'rab nasab bil asma'il khamsati, di dalam beberapa kata benda al khamsah yang 5. Ini istilah, enggak usah diartikan letterlet, ya, diartikan sebagai ungkapan al asmaul khamsah tadi. Jadi ada nama-nama yang 5 ini ketika dia nasab maka tandanya pakai alif. Apa? Ya. Oh. Nahu ra'aitu abaka wa akhaka wa ma asbadalik. Adapun yang demikian itu adalah semacam lafaz ra'aitu abaka wa akhaka dan yang serupa dengan keduanya. Jadi terjemah ra'aitu, saya telah melihat abaka terhadap ayah Anda, wa akhaka saudara Anda. Wama dan contoh asbah yang menyerupai dalika terhadap dua contoh itu. Artinya asmaul khamsah itu ada 5, abun, akhun, kamun, fu, du. Nah, kalau ditambahi ya ra'aitu, faka, ra'aitu, nah, faka mulut Anda, terus hamaka paman Anda, faka mulut Anda, wadamalin dan orang yang punya harta. Sekarang komentarnya atau syarah, yakni menghendaki sang mu'alif, ya, penulis teks asli, annal asma'a, sesungguhnya beberapa kata benda atau isim al khamsata yang 5 adalah takunu. Jadi mereka atau isim-isim yang 5 tadi adalah fikalatna, adalah fikalatin nasbi, ya, di dalam keadaan nasab. Jadi adalah di belakangnya. Annal asma, sesungguhnya beberapa isim al khamsata yang 5 adalah takunu. Mereka ada fikalatin nasbi, di dalam keadaan dinasabkan. Di dalam keadaan nasab adalah mansubatan, di sini predikatnya. Adalah mansubatan dinasabkan bil alifi, dengan memakai tanda huruf alif. Nah, abaka, akhoka, khamaka, faka, damalin. Itu. Kenapa niabatan? Nah, ini namanya maf'ul ajle. Karena, artinya karena, elat, sebab. Niabatan sebab itu karena menjadi ganti, karena menggantikan anil fathati dari tanda asli i'rab nasab yang berupa harokat fathah. Ya, dicontohkan oleh beliau ra'aitu, nahu ra'aitu, yang demikian misalnya adalah ra'aitu abaka, saya telah melihat abaka terhadap ayah Anda, wa akhoka dan saudara Anda, wa masbah dan lafal-lafal asbah yang menyerupai lafal-lafal dalika terhadap dua contoh itu, abaka dan akhoka. Wa iya, nah ini dijelaskan di sini, teks aslinya dicontohkannya abaka dan akhoka. Nah, di sini wa iya ada pun yang dimaksud dengan lafal-lafal yang menyerupai kedua contoh itu, waya hamaka, yaitu lafaz hamaka. Jadi kalau diterjemah ra'aitu, saya telah melihat hamaka terhadap paman Anda, wafaka dan mulut Anda, wadamalin dan orang yang memiliki harta. Itu yang 3 asmaul khamsah itu. Tadi disebutkan cuma 2, abaka, akhoka. Ditambahi hamaka, faka, damalin. Fakulua, adapun masing-masing dari al asma al khamsah tadi, 5 kata benda tadi adalah mansubatun, lafal yang dinasabkan bil alifi, dengan memakai tanda i'rab nasab huruf alif. Niabatan sebagai ganti anil fathati, dari tanda asli i'rab nasab itu al fathah. Sekarang tanda yang ketiga, tanda nasab yang ketiga tadi kasrah, ya. Wa amal kasrah itu adapun, ini jam berapa? Wah, ini sudah 25 menit ya. Saya sudahi sekian dulu. Jadi sudah berbagi 2 dari 5 tanda i'rab nasab, yaitu tanda pertama yaitu fathah, yang kedua alif, ya, yang sudah saya bagikan pada kesempatan ini dalam rangka merevisi, ya, membetulkan, karena suaranya terputus-putus pada tema tanda-tanda i'rab
bagian ke-6. Nah, ini saya buat bagian 6 tadi, edisi revisi. Revisi dalam panduan kitab Syarah Mukhtasar Jiddan ala Matnil Ajurumiyah. Karya Syekh Sondaji, teks aslinya atau matanya, kemudian syarahnya karya Syekh Sayyid Ahmad Yani Dahlan rahimahullah wa azza. Dan salah maupun khilafnya ya, akan Allah Ta'ala wa subhana ampuni, dan yang benar juga mudah-mudahan Allah Ta'ala berkati. Dan saya tidak lupa mohon maaf kepada seluruh pemirsa bila di sana sini dalam berbagi saya ini tersisip kesalahan maupun kekhilafan, juga hal-hal yang ucapan atau sikap saya yang mungkin menjengkelkan Anda sekalian. Sekali lagi saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Kita tutup. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq li ahsanit thariq. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yakafi mazidahu ala kulli khali wa ni'mah. Wa nahwasu khususan ala ni'matil iman wal islam wal ihsan ila yaumil qiyamah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pakai doa ini. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hadratin Nabil Karim Sayyidina Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa baraka ala alil kiramil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbana ighfir li wa liwalidayya wal mu'minina yawma yaqumul hisab. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidil anbiya'i wal mursalin wa alihi ila yaumiddin walhamdulillahi rabbil alamin. Rabbana ighfir li wa liwalidayya wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Amin. Rabbana ighfir li wa liwalidayya wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Amin. Rabbana ighfir li wa liwalidayya wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Amin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Amin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Amin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Amin. Rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين آمين. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين آمين. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين آمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار آمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار آمين.
ربنا آتنا في الدنيا حسنة وقنا عذاب حسنة وقنا عذاب النار اللهم صل وسلم وبارك على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى يوم الدين آمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد وعلى يوم الدين آمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد وآل إلى يوم الدين وسبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والسلام على المرسلين والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والحمد لله رب العالمين والحمد لله رب العالمين بشفاعة الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب آمين.